Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imin farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa' rabbih. Sadaqallah sadaqa Rasulil salam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami'ah Mustafa yang senantiasa dirahmati Allah, juga para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, para alim ulama yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mubarakah ini kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah nanti setelah kultum kita bersama-sama salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di bulan Ramadan senantiasa memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa malam ini yaitu malam yang ke-7. Kita akan malam keberapa, Pak? Ke-6, ke-7. Itu kan pada lupa kan? Pada lupa ke-7, Pak. Alhamdulillah. Iya, saya sih pengennya lama-lama, Pak. Ramadan pengen lama saya mah. Kalau bisa mah setahun Ramadan gitu. Ngerti kan, Pak? Paham kan? Iya. Setahun Ramadan kalau bisa mah, Masya Allah berkah. Di mana-mana masjid ramai, Pak, Ramadan. Ini kalau seandainya dari Syawal sampai Sya'ban ketemu Ramadan Al-Mustafa seperti ini, saya yakin nih jamaah semuanya bisa sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi kalau bisa ramai Masjid Al-Mustafa, jangan hanya waktu bulan Ramadan doang. Ya, kalau bisa ya setiap hari. Jangan sampai tinggal, karena orang sholat berjamaah itu dia diberikan ketenangan jiwa. Orang yang sholat berjamaah insya Allah dia akan dijaga keluarganya, anak cucunya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Orang yang menjaga sholat dengan berjamaah rezekinya rezeki yang barokah. Kalau dia nanti meninggal dunia insya Allah husnul khatimah. Kalau nanti dia ada di alam barzah insya Allah selamat dari pertanyaan munkar dan nakir. Kalau dia berada di padang mahsyar insya Allah Allah berikan catatan amalnya dari tangan kanan. Allah istimewakan dia masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan seperti bagaimana Allah berikan keistimewaan pahalanya kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana saat itu telah memberikan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalahkan daripada musuhnya yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Maka orang yang tarawih pada malam ini termasuk orang yang diberikan pahala seperti Allah memberikan pahala kepada Nabi Musa alaihissalam. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah. Lalu besok malamnya lagi tambah malam ke sana, itu pahalanya tambah besar. Orang yang melaksanakan salat tarawih malam yang ke-8, Allah berikan keistimewaan sebagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini di dalam kitab Durratun Nasihin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan rahmat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita rasakan, subhanallah, bagaimana di bulan Ramadan ini tercipta suasana silaturahim, terutama dengan keluarga kita. Begitu merasakan nikmatnya buka bersama dengan keluarga kita. Bagaimana bisa merasakan nikmatnya di saat sahur bersama dengan keluarga kita.
Bagaimana merasakan nikmatnya di saat kita bersama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mengajak pasangan kita, mengajak anak-anak kita semua pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah bagaimana bulan training untuk kita semua, untuk membiasakan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau keluarga kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan keluarganya akan dijaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada salah satu rumah, di dalam rumah itu ada orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 manusia yang dia terputus dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila ada dalam satu rumah, yang satu rumah itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tarikus shalah. Kalau ada satu rumah, keluarganya ada yang berani meninggalkan salat, maka dia penghalang akan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa dijauhkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala apabila ada orang yang uqul walidain, nyakitin hati orang tua. Maka jemaah rahimakumullah, jangan pernah kita sebagai anak berani melawan terhadap orang tua, nyinggung sama orang tua, nyakitin sama orang tua. Karena sesungguhnya keberhasilan kita, kesuksesan saat ini yang kita raih, yang kita dapat, yang kita peroleh, kebahagiaan hakikatnya adalah wasilah doa dari kedua orang tua kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siapa? Orang yang dia terputus berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dia mampu berkecukupan tapi tidak mau berbagi dengan orang lain. Ini bulan Ramadan adalah bulan bagaimana untuk memiliki kepekaan sosial. Nabi menganjurkan kepada kita, kalau menjelang buka puasa lalu kita ada rezeki, maka berikanlah hidangan puasa untuk saudara-saudara kita. Itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir bersama-sama beribadah kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih ada di perjalanan. Banyak saudara-saudara kita yang subhanallah malam ini dia masih asik berkumpul bercengkrama dengan keluarga, tapi dia tidak menyempatkan waktunya untuk mencari keutamaan di bulan yang begitu mulia. Hadirin, ada suatu cerita bagaimana suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditarik jubahnya di padang mahsyar nanti dalam suatu hikayat cerita, suatu riwayat. Nabi Muhammad SAW beliau ditarik jubahnya oleh umatnya. Umatnya tadi meminta, ya Rasulullah berikan syafaat kepadaku, berikan syafaat kepadaku ya Rasulullah. Maka apa yang diucapkan oleh malaikat yang di samping Rasulullah SAW? Jangan ya Rasul, inna hasmahu Ramadan. Itu umatmu ketika masuk bulan suci Ramadan, dia tidak mengindahkan bulan Ramadan, akan tetapi dia mengabaikan Ramadan. Bahkan dia berani berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau pedulikan itu ya umatmu itu ya Rasulullah. Maka di saat Nabi akan mengurat tangannya, menjulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada umatnya, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ana ubarri'u mimman khasmahu Ramadan. Kalau begitu aku berlepas dari engkau wahai umatku yang tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah Ramadan yang saat ini kita nikmati bersama, mari kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang membawa kemuliaan bagi kita, menghantarkan kesuksesan dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.